Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Antika Nuraini, NIM E 2019-2030. Saya dari Ekonomi Syariah 1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan menanggapi sebuah video yang telah diupload di channel YouTube Dr. Abdullah Dunafis LCMEI mengenai uang dan fungsinya. Beliau memaparkan bahwasanya uang itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, apalagi dalam kegiatan ekonomi. Mengapa begitu? Karena pada zaman modern ini orang tidak lepas dari kata uang, yang mana uang ini dijadikan sebagai alat pembayaran transaksi jual beli. Maka dari itu beliau mengenalkan kepada kita semua tentang apa itu uang, apa saja jenis-jenis uang, dan bagaimana fungsi uang dalam perspektif ekonomi konvensional dan juga perspektif ekonomi Islam. Beliau memaparkan bahwasannya uang itu adalah benda yang diterima di masyarakat umum sebagai alat tukar dalam kegiatan ekonomi. Dan di sini saya akan menanggapi tentang jenis-jenis uang sekaligus juga menanggapi tentang fungsi uang dalam ekonomi Islam. Jenis-jenis uang saya mengambil dari buku Dr. Andes Modernisasi Nungan, Uang dan Bahan terbitan 1991 halaman 10. Terdapat 3 yang tercantum dalam buku itu, 3 jenis perbedaan uang. Yang pertama yaitu berdasarkan bahan yang digunakan pembuatannya itu. Bahannya itu dari apa saja. Yang kedua yaitu berdasarkan nilainya. Dan yang ketiga berdasarkan kebutuhan perdagangan perekonomian. Yang pertama berdasarkan bahan dari uang. Berdasarkan bahan dari uang ini, uang dibedakan menjadi 2, yaitu ada uang logam dan juga uang kertas. Uang logam terdiri dari emas, perak, perunggu ataupun logam. Sedangkan uang kertas adalah uang yang terbuat dari lembaran yang terbuat dari kertas atau dicampur dengan bahan lain yang menyerupai kertas. Selanjutnya jenis yang kedua itu berdasarkan nilainya. Berdasarkan nilainya uang ini dibedakan menjadi 2. Ada nilai uang penuh dan nilai bertanda. Nilai uang penuh atau full bodied money, nilai yang dikatakan penuh apabila nilai yang tertera di atas uang tersebut sama nilainya dengan bahan yang digunakan. Dengan kata lain, nilai nominalnya sama dengan nilai intrinsik yang terkandung dalam uang tersebut. Yang kedua adalah uang bertanda atau token money. Maksudnya adalah apabila nilai yang tertera di atas uang lebih tinggi dari nilai bahan yang digunakan untuk membuat uang. Dengan kata lain, nilai nominalnya itu lebih besar daripada nilai intrinsik yang terkandung dalam uang tersebut. Jenis yang ketiga berdasarkan kebutuhan perdagangan perekonomian. Berdasarkan kebutuhan perdagangan perekonomian, uang dibedakan menjadi 2 juga, yaitu ada uang giral dan juga ada uang kartal. Uang giral adalah uang yang dimiliki masyarakat dalam bentuk simpanan seperti deposito, cek, giro, ataupun telegrafik. Yang kedua adalah uang kartal. Apa itu uang kartal? Uang kartal adalah alat bayar yang sah dan wajib yang digunakan oleh masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli. Nah, itu adalah jenis-jenis uang dari yang saya ketahui di dalam buku Dr. Andes Modernisasi Nungan. Selanjutnya saya akan menanggapi tentang fungsi uang dalam pandangan Islam. Di sini saya mengambil dari Jurnal Juliana, yaitu tentang uang dalam pandangan Islam, volume 1 nomor 2 tahun 2017 halaman 7 sampai dengan 14, mengatakan atau memaparkan bahwasanya fungsi uang dalam pandangan Islam ini ada 2 pendapat. Ada 2 pendapat ulama. Pertama menurut ulama Ibnu Taimiyah dan yang kedua menurut ulama Al-Ghazali. Yang pertama yaitu menurut ulama Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah menyebutkan fungsi utama uang adalah sebagai pengukur nilai dan media pertukaran bagi sejumlah barang yang berbeda. Sedangkan menurut ulama Al-Ghazali, Allah Subhanahu wa taala menjadikan mata uang dan dirham atau dinar itu sebagai hakim dan 2 penengah di antara harta benda-benda lainnya. Dan yang keduanya dinar dan dirham itu menjadi perantara kepada barang-barang yang lainnya atau medium of exchange for goods and service. Mungkin hanya itu tanggapan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.